Pak Asep? Ya, Pak. Katanya tadi nanya siapa tuh? Iya, Pak. Oh. Saya mau dikonsultasi. Oh boleh, di ruangan saya terakhir. Pak. Siap. Siap. Gimana Pak Asep? Ada yang bisa dibantu nih? Mau konsultasi, Pak. Oh, gimana? Yang terkait proses pembelajaran di kelas. Khususnya kelas yang dua di kelas oleh saya, Pak. Betul. Belajar siswa usia di kelas 10 IPS 2 itu kelihatannya menurun, Pak. Gitu, menurun ya. Jadi tujuan Pak Asep untuk bertemu dengan saya kira-kira gimana Pak Asep? Tujuannya mau sharing mengenai bagaimana solusi tindak lanjut saya menemukan alternatif solusi, sharing sama Bapak apakah itu cocok atau tidak. Oh, jadi Ya. anak itu kurang termotivasi Ya. karena memang media pembelajaran kurang Ya, terangkat. apalagi kan pelajaran saya khususnya pelajaran sejarah itu lebih cenderung ceramah gitu Betul. ya, cenderung menonton, Membosankan mungkin ya. membosankan. Nah, alternatif solusi kemarin dilihat apakah mungkin nggak itu menggunakan teknik proses pembelajaran dengan menggunakan media. Ya. Kira-kira dari Pak Asep sendiri media pembelajaran apa yang sekiranya membuat kelas ini menjadi aktif dan anak-anak terbangkit lagi motivasi? Kalau masalah media, alternatif solusinya dengan audiovisual, Pak. Karena kan proses pembelajaran anak akan tertarik sama pelajaran sejarah, khususnya ada yang mengangkat itu lewat gambar, ada yang lewat audiovisual. Betul. Betul sekali kalau seandainya menggunakan audiovisual, seakan-akan anak itu hadir di zaman itu ya Pak ya? Iya. Iya, betul. Terus komitmen Bapak nih, Iya. kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan dari program ataupun rencana Bapak yang barusan ini? Kalau pelaksanaan secepatnya, Pak. Karena menginginkan khususnya kelas 10 IPS 2 yang boleh oleh saya gitu khususnya Pak ya, pengen berubah gitu Pak, dari motivasi belajar menurun jadi ada peningkatan gitu. Mencoba alternatif yang tadi proses pembelajaran dengan menggunakan media ya. Terus kira-kira untuk bisa mensukseskan dari yang menjalankan Bapak, siapa aja kira-kira nih yang akan dilibatkan? Yang akan dilibatkan teman sejawat ini Pak. Yang pertama kemudian kepala sekolah ya. Ya, betul. Sejauh ini komitmennya bagaimana Pak untuk bisa mengaplikasikan dari rencana Bapak ini? Tanggung jawab Bapak seperti apa? Tanggung jawab Ya, komitmen Bapak ini komitmennya agar anak ini benar-benar bisa sesuai dengan harapan Bapak, motivasi terbangun. ya intinya dicoba dulu aja Pak. Karena nanti hasilnya bisa dilihat dari proses pembelajaran ataupun nanti dari hasilnya baik ditingkatkan lagi gitu. Dari kekurangan dengan menggunakan media yang tadi disampaikan, salah satu alternatif solusi mata pelajaran sejarah khususnya cenderung monoton kurang motivasi gitu. Ya baik Pak Asep, itu udah bagus tuh solusinya. Mudah-mudahan anak-anak bisa terbangkit lagi motivasi belajarnya Pak Asep. Kalau seandainya Pak Asep berkenan, mungkin boleh nanti saya lihat juga ke kelas terkait dengan bagaimana Pak Asep mengabarkan materi dengan menggunakan audiovisual ini. Boleh. Ya, sambil saya coba ingin mengetahui apa saja yang menjadi kendala Pak Asep di sana, kemudian bagaimana perkembangannya Pak Asep ya. Baik, kapan kira-kira Pak Asep ada waktu buat saya masuk observasi ke kelas? Kalau masalah waktu sekarang belum bisa Pak. Nanti ada jadwal di kelas yang tadi itu. Oke, kalau begitu nanti mungkin kalau seandainya saya kosong itu saya manfaatkan untuk bisa masuk ke kelas Pak Asep ya. Baik, kalau begitu Pak Asep, karena saya sekarang ada jadwal, insya Allah nanti pas Pak Asep masuk ke kelas yang tadi disampaikan masalahnya, saya akan masuk untuk ikut observasi di kelas Pak Asep ya. Oke, Pak Asep ya. Makasih Pak Asep ya. Makasih Pak ya, sharing-sharingnya. Selamat.
kita kan ada jadwal observasi pasien ya, sudah ke kelas pasien. Nah, namun sebelum masuk ke observasi kelas, saya ingin coba menggali terlebih dahulu terkait dengan persiapan pasien nih ketika dalam mengajar terutama ya. Pertama mungkin ya PP-nya, tujuan pembelajaran nanti nih yang akan disampaikan oleh Pak Asep ketika di ruang kelas untuk materi tersebut apa tuh? Kalau LPP saya mengambil materinya tentang teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Teori masuk dan berkembangnya ke Indonesia. Adapun tujuannya Pak ya? Tujuan pembelajaran DFP itu ada 3 Pak. Yang pertama mengenai teori masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha. Yang kedua menganalisis peranan bangsa Indonesia terhadap proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Yang ketiga menyajikan hasil diskusi kelompok tentang teori masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Itu mungkin Pak tujuannya. Ada 3 tujuan Pak Asep ya. Berikutnya Pak Asep, area pengembangan yang akan hendak dicapai untuk anak-anak setelah mengikuti pembelajaran Pak Asep berapa? Ya, area pengembangannya mungkin diharapkan nanti siswa-siswi setelah pasca proses pembelajaran Pak ya. Pertama mungkin tadi kan berbicara masalah kebudayaan. Jadi memperbanyak kesana kebudayaan Indonesia. Salah satunya kan itu merupakan kebudayaan dari luar dari Indonesia. Kemudian yang paling penting buat anak nanti bisa mengetahui ternyata kalau dilihat dari kacamata sejarah masuknya kebudayaan Hindu Buddha itu meninggalkan kita melihatkan zaman sejarah menuju zaman sejarah. Karena dengan ditemukannya sebuah prasasti pada kerajaan Aceh yang mana itu kalau ditelusuri secara kronologis itu merupakan hasil masuknya kebudayaan Hindu Buddha. Berikutnya strategi yang akan disiapkan buat nanti mendapatkan materi tersebut apa Pak? Strateginya pertama pembelajaran tadi sudah disampaikan ya, kemudian juga media pembelajaran PowerPoint video Pak. Kemudian tekniknya dengan menggunakan diskusi. Diharapkan nanti pas di teknik diskusi siswa itu aktif pada Oke baik Pak Asep, percakapan kita cukup saja sampai di sini. Setelah ini kita masuk ke kelas, sebelum kita ke kelas nanti saya ingin tahu bagaimana praktiknya materi ya. Oke, yuk masuk deh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat? Semangat. Semangat apa? Pagi. Semangat pagi, semangat belajar. Untuk absen ya disiapkan oleh Pak Kaya kelas. Silakan. Siapa? Oke. Siap berdiri beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan? Hadir. Ada bulan? Ada. Jaya? Kaki Jaya? Hadir. Hadir, alhamdulillah. Ya, ada hadir, alhamdulillah ya anak bapak ibu semuanya hadir. Ya, saya dulu kebersihannya tanpa masyarakat itu dipungut, ya dibuang ke tempat sampah. Lalu, ya kan? Materi zaman prasejarah. Materi zaman prasejarah. Bagaimana? Materi yang kemarin apa namanya? Masih Jelaskan apa? membahas kepercayaan animisme dan dinamisme. Salah satunya membahas mengenai kepercayaan Animisme dan dinamisme. Ya, kalian tahu juga kenapa tadi Bapak bertanya kepada kalian mengenai materi sebelumnya? Karena ada kaitannya. Kaitannya tentang apa? Salah satunya tentang kepercayaan. Kepercayaan.
hapus ya, hapus dulu ya. Benar. Ya udah ya. Kelompok 2 yang ini, kelompok 3 ini, kelompok 4 ya.
juga menerima pengetahuan asal secara asal agama itu dan setelah lulus mereka kembali ke Indonesia untuk berbagi pengetahuan. Teori juga adalah teori yang menyatakan bahwa agama itu dibawa masuk ke Indonesia oleh kalangan setelah bahwa seperti tidak tahu guru kerja religia atau masyarakat. Teori juga benar digunakan oleh Van Faber. Kesimpulan dari teori sudah menerangkan bahwa agama ini masuk ke wilayah Nusantara ini dibawa oleh para golongan juga atau disebut juga sebagai budak. Juga adalah salah satu kasta yang paling rendah di dalam agama ini. Sekian dari saya. Ditemukan prasasti Belanda yang menjelaskan pembangunan wisata untuk belajar dari kerajaan Sriwijaya di India. Dari prasasti tersebut diketahui bahwa pada masa Sriwijaya telah banyak pelajaran dari Nusantara yang belajar ilmu agama ilmu budaya secara langsung ke India. Yang bisa kita ketahui dalam pelajaran kali ini, materi yang dipelajari itu apa? Kita bisa mengetahui mengenai apa? Teori dari mulai teori sekaligus tadi ya bangsa dan juga yang melakukan suatu peranan aktif dalam penyebaran kebudayaan itu juga ada ke Indonesia ya. Berbicara masalah tadi Bapak akan memberikan suatu garis besarnya bagi bangsa Indonesia itu dijadikan sebagai bagian dari khasanah kebudayaan. Dan kenapa khasanah kebudayaan yang pertama? Ini otomatis setelah ada ke Nusantara kebudayaan kita menjadi bertambah karena sudah masuk ke Nusantara ya. Bertambah dan alhamdulillah sudah ketahui ya berbicara masalah masuknya kebudayaan Hindu dan juga Buddha ke Indonesia tidak sepenuhnya meninggalkan kebudayaan asli dari Indonesia. Kan apa terjadinya bentuk akulturasi kebudayaan baik kebudayaan India maupun kebudayaan Indonesia. Itu yang pertama. Berarti yang pertama itu menambah wawasan kebudayaan ya bagi bangsa Indonesia. Yang kedua menambah bentuk dari kepercayaan. Kenapa bertambah? Karena sebelum masuknya itu Buddha yang dibawa oleh India. Berbicara masalah kepercayaan kita hanya sebatas percaya kepada animisme, dan juga baik itu Hindu maupun Buddha. Ya. Yang selanjutnya tadi sudah disinggung sebenarnya ya, berbicara masalah masuknya kebudayaan Hindu Buddha dari berbagai macam teori tadi kalian sudah tahu ya, sudah tahu ada kelebihan dan juga ada kelemahan gitu kan ya, baik dari teori Pramana dan kepada teori arus balik gitu kan ya. Nah, yang selanjutnya yang bisa dijadikan sebagai bagian dari manfaat pembelajaran kali ini bukan hanya kita bisa mengetahui wawasan khasanah kebudayaan kita bertambah, kemudian bukan hanya bertambah pula sistem kepercayaan. Berbicara masalah kedepannya masuknya kebudayaan Hindu Buddha itu sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Salah satunya itu PA-nya ada di sana soal bentuknya Google Form ya 10 soal. Silakan untuk diisi ya, silakan untuk diisi. Silakan diisi ya. Diisi. Ya. Oke. Kita akan membahas materi mengenai kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia ya. Ya, itu dulu. Biasa kayak untuk menutup
Alhamdulillah tadi kita sudah melakukan observasi dan Pak Asep itu menyampaikan materi sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Nah sekarang mungkin saya akan coba menggali terkait dengan kendala nih. Tadi selama Pak Asep menyampaikan materi, kemudian menggunakan beberapa strategi yang direncanakan, kira-kira nih kendalanya apa Pak Asep? Kendalanya tadi Pak, pasca proses pembelajaran Pak ya. Ketika pembelajaran? Iya, ketika pembelajaran. Tadi kan menggunakan teknik diskusi Pak ya. Jadi masih ada sebagian siswa yang mungkin masih mengandalkan ketua kelompok orang lain gitu ya. Tapi hanya beberapa Pak, hanya beberapa orang saja secara kumulatif tadi hasilnya baik Pak. Alhamdulillah sesuai dengan yang direncanakan Pak, sesuai schedule Pak, dengan mulai awal sampai akhir sesuai sama RPP Pak. Baik, pertanyaan terakhir nih Bapak Asep, untuk mensiasati dari kendala yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan kurang aktifnya anggota kelompok ataupun belum mengandalkan ketua kelompok nih, supaya nanti pembelajaran ini ketika dalam diskusi ini semua anggota kelompok ini cenderung aktif, kira-kira gimana Bapak Asep? Salah satunya mungkin Pak akan dicoba lagi dengan menggunakan media ya, khususnya video. Karena tadi juga kelihatan Pak anak yang kurang aktif dalam diskusi itu lebih cenderung yaitu kebayang dalam proses pembelajaran itu dengan melihat video Pak. Salah satu juga alternatifnya akan dicoba media pembelajaran dengan menggunakan video. Itu lebih cenderung mendengarkan gitu Pak. Baik mungkin saran dari saya mungkin dari apa yang tadi dijadikan masalah dalam hal pembelajaran, betul sekali anak ini kan memiliki daya tangkap berdasarkan profil belajarnya. Ada yang visual, ada yang audio, ada yang ataupun kinestetik gitu ya. Nah mungkin bagus tadi Pak Asep sebetulnya sudah disampaikan materi tersebut berdasarkan profil belajar siswa, betul belajar siswa, tinggal nanti dikembangkan lagi ya Pak ya. Baik Pak Asep, percakapan kita hari ini mungkin cukup sampai sini. Terima kasih mungkin atas kerjanya Pak Asep untuk berdiskusi dengan saya, kemudian saya masuk ke ruangan Pak Asep. Mohon maaf jika seandainya tadi mengganggu proses pembelajarannya. Mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya Pak Asep lebih baik ya, terutama mungkin harapan-harapan dalam proses pembelajaran ini cenderung lancar, anak-anak aktif dan